Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivani Putri Erlin, mahasiswi dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video kali ini akan membahas tentang strategi penelusuran informasi untuk memenuhi tugas mata kuliah temu balik informasi yang diampu oleh Bapak Habibur Rahman SPDI MA. Yang pertama yaitu pengertian strategi penelusuran informasi. Strategi penelusuran informasi adalah suatu ilmu sekaligus seni dalam menggunakan pengetahuan mengenai subjek pada sistem temu kembali informasi. Strategi penelusuran diperlukan untuk mencapai tujuan dan untuk mencapai efektivitas dalam berbagai kegiatan penelusuran sehingga memudahkan dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, menurut Lasa HS dalam Kamus Kepustakawanan Indonesia, penelusuran informasi pada basis data atau database perlu memahami lingkup bidang, menyeleksi sumber-sumber basis data, mengidentifikasi query-query, serta memahami istilah-istilah dalam basis data, membuat search statement dengan boolean, traction, dan proximity, serta menghilangkan publikasi dan mengevaluasi proses penelusuran. Selanjutnya yaitu teknik yang digunakan dalam temu kembali informasi. Yang pertama yaitu logika boolean, yang kedua phrase search, yang ketiga truncation, yang keempat field searching, yang kelima proximity searching. Oke, yang pertama yaitu logika boolean. Boolean searching merupakan suatu cara untuk menggabungkan kata pencaharian dengan menggunakan beberapa kata konektor agar memperoleh hasil temu balik informasi yang diinginkan. Boolean searching merupakan suatu cara untuk menggabungkan kata pencarian dengan menggunakan beberapa kata konektor agar memperoleh hasil temu balik informasi yang diinginkan. Boolean searching tersebut diantaranya yaitu and, or, ataupun not. Yang pertama yaitu and, digunakan untuk kata pencarian lebih dari satu, contohnya library and librarian. Maka search engine akan mencari berbagai dokumen yang mengandung kata library and librarian. Yang kedua yaitu or, sama artinya dengan atau dalam bahasa Indonesia. Digunakan jika ingin mencari dokumen yang mengandung salah satu kata pencarian, contohnya library or librarian. Maka search engine akan mencari beragam dokumen yang mengandung kata library ataupun librarian ataupun gabungan dari keduanya. Pada beberapa search engine misalnya Google, simbol ini bekerja dengan cara yang sama dengan spasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu not, digunakan bila ingin membatasi pencarian dengan menghilangkan salah satu kata pencarian, misalnya library and Asia not Vietnam. Maka search engine akan mencari berbagai dokumen yang mengandung kata library dan Asia kecuali Vietnam. Yang kedua yaitu phrase search. Kata dan frasa atau phrase search saat melakukan penelusuran ketika tanda petik 1 ataupun tanda petik 2 di pangkal dan di ujung kata maupun kalimat yang hendak dihadirkan pada layar tampilan hasil penelusuran secara lebih spesifik. Contohnya, jika ingin menampilkan hasil pencarian mengenai psikologi pustakawan, maka ketika pada kotak pencarian sebagai berikut, yaitu tanda petik 1 psikologi pustakawan, atau bisa juga agar hasilnya lebih spesifik dan sedikit yang tampil, maka diketik dengan tanda petik 2 psikologi pustakawan. Selanjutnya yang ketiga yaitu truncation. Truncation atau stemming, teknik pencarian ini merujuk pada kemampuan untuk mencari hanya sejumlah porsi dari suatu kata. Biasanya simbol seperti asteris atau bintang digunakan untuk mewakili sisa dari kata pencarian. Yang pertama, stemming, masih berhubungan dengan truncation. Istilah ini merujuk pada kemampuan search engine untuk menemukan varian dari suatu kata, seperti dalam bentuk jamak atau plural, bentuk tunggal, bentuk lampau atau past tense, present tense, dan sebagainya. Misalnya kata it, maka search engine mencari dokumen yang mengandung kata it, eaten,
add, dan sebagainya. Beberapa stemming hanya meliputi bentuk jamak dan tunggal saja. Selanjutnya, end truncation, contohnya college, akan mencari dokumen yang mengandung varian kata college seperti college, collegium, dan collegial. Selanjutnya, internal truncation, contoh kata pencarian call, maka search engine akan mencari dokumen dengan kata color, calendar, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu stemming. Likes akan mencari like, liking, dan lead. Yang keempat yaitu field searching. Field searching memberikan struktur khusus dalam menentukan jenis dokumen yang akan ditemu balik. Judul, URL atau unit resource location atau alamat situs, gambar adalah beberapa hal tertentu yang harus dikandung oleh dokumen yang akan dicari. Dan yang terakhir yaitu proximity searching. Proximity searching merujuk pada kemampuan search engine untuk menspesifikasi dokumen yang akan ditemu balik dengan menggunakan kata pencarian ganda. Simbol standar yang digunakan untuk mengidentifikasi frase adalah tanda petik ganda, mengurung frase. Tanda petik ganda atau double quotes digunakan jika kata pencarian berbentuk frase ingin dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya, knowledge management, maka search engine akan mencari dokumen yang mengandung kata knowledge management secara utuh. Oke, sekian penjelasan materi tentang strategi penelusuran informasi. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan maaf jika ada pengucapan salah-salah kata. Saya Ivani Putri Erlin. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.